Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Turunan fungsi ini erat kaitannya dengan masalah perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak. Nah, turunan suatu fungsi ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan turunan suatu fungsi y sama dengan fx, ini sama dengan fx terhadap x didefinisikan sebagai y aksen. Jadi biasanya kalau turunan itu lambangnya ada aksennya. Jadi y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x plus h dikurangi fx per h. Jadi ini definisi turunan suatu fungsi. Jadi ada kaitannya dengan limit, ya. Ini rumus umum. Ini definisi umumnya dari turunan fungsi. Lihat ya, limit h mendekati 0 f dalam kurung x plus h dikurangi fx per h. Nah, di sini kita ambil satu contoh soal. Jadi misalkan suatu mobil bergerak dengan persamaan jarak. Jadi misalkan ada suatu mobil, jadi ada mobil yang bergerak dengan persamaan jarak s ya, jarak itu kan s, ft sama dengan 3t kuadrat ditambah t dalam meter. Ini jaraknya dalam meter. Kemudian kita akan menentukan kecepatan mobil. Pada saat t sama dengan 10 detik. Jadi kan tadi turunan itu erat kaitannya dengan permasalahan perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak. Misalkan di sini ada mobil yang bergerak dalam persamaan jarak ft sama dengan 3t kuadrat ditambah t dengan terus kita mau cari kecepatan mobil pada saat t sama dengan 10 detik. Maka kita itu bisa nyari rata-rata kecepatan rata-rata dari benda yang bergerak dengan menggunakan rumus turunan ini. Berarti ini rumus ft-nya. Kemudian di sini kan adanya fx ya. Maka kalau misalkan t, dia tinggal dirubah aja jadi t. Berarti kan kita mau cari f aksen t dengan t-nya kan nanti 10 ya, nanti tinggal diganti sama dengan limit h mendekati 0. Kemudian f dalam kurung t plus h dikurangi ft per h. Ini rumus untuk menentukan kecepatan mobil pada saat t tertentu. Dengan rumus persamaan jarak s atau ft-nya itu adalah 3t kuadrat ditambah t. Nah, ini kan kita adanya ft kan. Nah, berarti nanti kita rubah dulu ft ini menjadi f dalam kurung t plus h, tapi ft-nya juga tidak hilang. Kita akan bahas ini pada contoh soal ya. Ini masih contoh yang tadi ya, suatu mobil bergerak dengan persamaan jarak s sama dengan ft sama dengan 3t kuadrat tambah t dalam meter. Tentukan kecepatan mobil pada saat t sama dengan 10 detik menggunakan rumus yang tadi. Sebelum ke rumus, kita ini dulu. Jadi di luar kita bikin ft plus h-nya dengan, kan ini ft, sedangkan yang ini t plus h. Berarti kita ganti t jadi t plus h sama dengan t yang ini 3 dalam kurung t plus h kuadrat ditambah t-nya t plus h. Tuh, paham ya maksudnya? Sama dengan 3 dalam kurung t plus h dikuadratkan. Berarti t kuadrat ditambah 2th ditambah h kuadrat.
ditambah T ditambah H yang ini ya, sama dengan nih dikali ke dalam 3-nya 3T kuadrat ditambah 3 kali 2 6TH ditambah 3H kuadrat tambah T tambah H. Tuh. Nah, kalau misalkan udah kayak gini berarti nanti kita tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. Oke. Rumusnya tadi apa? Limit H mendekati 0 kalau fx ya fx plus H. Kalau ini kan ft. Jadinya ft. Berarti ft plus H dikurangi ft per H sama dengan limit H menuju 0. ft-nya ganti sama ini 3T kuadrat tambah 6TH tambah 3H kuadrat tambah T tambah H dikurangi dalam kurung ya. Ini kan ft-nya satu kesatuan 3T kuadrat tambah T, kecuali kalau kamu mau langsung kurungnya nggak ada, berarti min 3T kuadrat dikurangi T per H sama dengan limit H mendekati 0 3T kuadrat tambah 6TH tambah 3H kuadrat tambah T tambah H dikurangi 3T kuadrat dikurangi T. Yang mana yang ulang? Nih ya, 3T kuadrat dikurangi 3T kuadrat T dikurangi T. Berarti sisanya apa? Sisanya 3H kuadrat ditambah 6TH ditambah H per H. Nah, kalau udah kayak gini, kita biar H-nya bisa dibagi, kan semuanya mengandung H, ada H-nya gitu kan, maka H-nya kita keluarin atau bagi sama H. Di limit H mendekati 0, H dalam kurung 3H, ini kan 3H kuadrat, H-nya keluar jadi 3H, ditambah 6TH jadi 6T, ditambah 1. Ini kan H kali 3H, 3H kuadrat, H kali 6T, 6TH, H kali 1, H per H. Jadi bisa dibagi. Jadi kalau kita substitusi T gak akan 0 gitu kan ya. Sama dengan, nah baru kita kalau udah bawahnya sudah tidak 0, kalau kita substitusi, baru kita boleh substitusi. Limit H mendekati 0, 3H tambah 6T tambah 1, kita substitusi H-nya ke dalam 3H. Kan sisanya nggak ada H-nya. Berarti yang 3 kali 0, 3 kali 0 ditambah 6T ditambah 1 sama dengan 3 kali 0, 0, jadi hasilnya 6T tambah 1. Nah, ini udah selesai atau belum? Belum, karena yang ditanya adalah kecepatan mobil pada saat T-nya 10 detik. Maka kita ganti T-nya dengan apa? 10. Jadi kecepatan, kan V ya biasanya, kecepatan V T sama dengan 10, jadi 6 kali 10 ditambah 1. 6 kali 10, 60 tambah 1, 61. Jadi kecepatan mobil pada saat T-nya 10 detik adalah 61. Biasanya apa satuannya? Karena dia dalam S, berarti M per detik ya, atau M per S. Gitu, paham ya? Ini adalah penggunaan definisi turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari dalam menentukan kecepatan benda bergerak dalam waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita ke sifat-sifat turunan. Sifat-sifat turunan ini adalah sifat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah turunan fungsi atau menyelesaikan soal turunan fungsi. Jadi ada rumusnya gitu kan. Di sini ada 4 bentuknya. Jadi yang pertama, di sini Ibu jelasin dulu sifat-sifatnya yang kayak gimana aja, oke? Nanti baru ke contoh soal. Oke, yang pertama bentuknya jika Y sama dengan A dikali X pangkat N. Jadi kalau misalkan ada A-nya itu adalah koefisien dari suatu variabel, kemudian X-nya adalah variabel berpangkat. Misalkan pangkatnya N, N-nya itu bisa berapa aja. Jadi bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa juga pecahan, jadi bilangan real ya N-nya. Maka
Y aksen atau turunan Y, turunan pertama dari Y-nya adalah sama dengan, nah kayak gini, N kali AX pangkat N-1. Kita lihat dari persamaan awalnya, dia kan Y sama dengan AX pangkat N. Jadi turunannya adalah N-nya kedepanin. Jadi N di depan dikali, jadi pangkat yang ini kita kedepanin. Jadi N dikali A-nya tetap, dikali X-nya tetap, variabelnya tetap, pangkatnya berubah. Yang asalnya N aja jadi N-1. Jadi kalau misalkan N-nya 2, berarti di sininya jadi 2 kurang 1. Itu paham ya? Jadi cara menurunkan suatu fungsi yang sederhana seperti ini, A kali X pangkat N, cara menurunkannya adalah kalian kedepanin pangkatnya. Jadi angka yang pangkat ini kita kedepanin jadi N dikali AX pangkat N-1. Gitu, paham ya? Nanti kita ke contoh kalau misalkan masih belum paham. Oke, yang kedua, jika bentuknya Y sama dengan U kali V, atau bentuknya adalah sebuah perkalian dari variabel dikalikan dengan variabel, atau fungsi dikalikan dengan fungsi, maka kita misalkan fungsi yang pertama atau yang di depan adalah U dan fungsi yang di belakang adalah V. Maka turunan pertama Y-nya adalah U aksen, berarti turunan U dikali V, dikali V-nya aja biasa, dikali fungsi V, ditambah V aksen atau turunan fungsi dikali U. Tuh, kalau gampangnya, kalau misalkan ada turunan perkalian, ya bentuk yang perkalian kayak gini, fungsi dikali fungsi, maka turunannya U aksen V ditambah V aksen U. Itu cara ingat, oke? Oke, yang ketiga itu ada bentuknya pembagian. Jadi ada fungsi dibagi fungsi atau U per V. Jadi yang di atas kita misalkan sebagai U, yang di bawah kita misalkan sebagai V. Maka turunan pertamanya adalah U aksen kali V dikurangi V aksen kali U dibagi V kuadrat. Sama kayak yang perkalian yang atas, tapi tandanya negatif, kemudian dibagi V kuadrat. Cara ingatnya, kalau pembagian berarti U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Oke. Nah, bentuk yang terakhir, jika Y sama dengan A dikali U pangkat N. U-nya itu adalah fungsi gitu, satu kesatuan fungsi. Maka turunan pertamanya adalah, jadi misalkan ini kan kayak ini U-nya itu kan fungsi ya, misalkan X tambah 2 kan gitu. Jadi terus A-nya koefisien biasa. Sedangkan pangkat N-nya atau N-nya adalah bilangan real. Maka turunan pertama Y-nya adalah sama kayak yang ini, kita kedepanin N-nya, jadi N dikali A-nya tetap, dikali U pangkat N-1, sama kan, sama yang ini. Tapi karena U-nya merupakan fungsi, maka dikalikan dengan turunan fungsi yang itu. Jadi turunan dari U-nya atau U aksen gitu. Ini adalah sifat-sifat turunan. Nanti kita bahas per sifat menggunakan contoh soal, oke? Oke, kita ke contoh soal untuk sifat yang pertama atau rumus yang pertama. Jika Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertama Y adalah N dikali AX pangkat N. Jadi sini ada dua, ada Y sama dengan 5X kuadrat min 7X min 2, dan Y sama dengan 3T kuadrat tambah T. Nah, ini yang kedua ini adalah fungsi FT yang tadi, yang mobil ya. Kita lihat apakah jawabannya sama dengan menggunakan rumus ini. Oke, yang A sini ya, Y aksen sama dengan 5X kuadrat. Jadi kita satu-satu ya, 5X kuadrat dulu, kemudian min 7X, baru min 12. 5X kuadrat, cara nuruninnya, pangkatnya ke depanin, berarti 2 dikali A-nya 5 nih, 5 dikali X pangkat N-1, 2 kurang 1 kan, 2 kurang 1, 1, atau X pangkat 1, X gitu. Dikurang atau min, satunya pindah ke depan, 1 kan, kali 7 dikali X pangkat, asalnya kan pangkat 1, 1 kurang 1, 0, ya kan?
dikurangi, nah yang ini 12 kali, kan nggak ada x-nya kan, kalau nggak ada x-nya sama aja kayak x pangkat 0 nggak? Iya kan? Jadi dia kalau nggak ada variabelnya, maka hasil turunan pertamanya adalah 0, karena kan gini, 12 kan, y sama dengan 12. Kalau misalkan diturunin, dia tuh sama aja kayak 12 kali x pangkat 0 ini tuh. X pangkat 0 kan 1, jadi 12 kali 1. Kalau kita turunin, 0-nya kan ke depan nih, 0 kali 12 dikali x pangkat min 1. 0 kurang 1 min 1. Tapi karena udah dikali 0, jadi hasilnya 0. Tuh, jadi kalau misalkan konstanta, kita turunkan, hasilnya adalah 0. 0. Sama dengan 2 kali 5 kali x, 10x, dikurangi 1 kali 7 kali x pangkat 0. X pangkat 0 1 ya, jadi min 7. Gitu. Ini cara nurunin pakai rumus yang ini ya. Oke. Yang ini, y aksennya berarti 2 kedepanin dikali 3 dikali t pangkat 2 kurang 1, 1. Ditambah, ini t aja, t-nya kan pangkat 1, 1 kedepanin 1 kali t pangkat, ini asalnya t pangkat 1. T pangkat 1 kurang 1, 0. Jadinya 2 kali 3 kali t pangkat 1, jadi 6t. Ditambah t pangkat 0, 1, jadi 1. 6t plus 1. Sama kan sama yang tadi? 6t plus 1 hasilnya. Cuman kalau yang tadi karena dimasukin t-nya sama dengan 0, sama dengan 10, makanya jadi 61. Sama kan? Sama juga ini. Gitu. Jadi yang tadi yang pakai limit h mendekati 0 itu adalah definisi turunan fungsi. Nah, yang ini adalah rumus atau sifat dari turunan yang tadi sudah kita bahas. Oke, kita ke contoh untuk sifat yang kedua. Jika y sama dengan u kali v, maka turunan pertamanya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Nah, di sini tentukan turunan fx sama dengan 2x kuadrat min 4x dikalikan dengan 3x pangkat 3 dikurang 2. Nah, ini yang maksud ibu sebagai perkalian fungsi. Jadi kan ini kita misalkan sebagai u, yang ini kita misalkan sebagai v gitu. Jadi u-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 4x, sedangkan v-nya 3x pangkat 3 dikurangi 2. Maka kita turunin satu-satu dulu. Kan rumusnya u aksen v ditambah v aksen u. Berarti ada u aksen sama v aksen. Rumusnya sama kayak yang tadi, yang pakai rumus yang pertama. Berarti u aksen sama dengan, kita kedepanin pangkat 2x kuadrat, berarti pangkatnya kedepanin 2 kali 2x. X-nya pangkat 1 berarti ya, dikurangi 1 kali 4. Nah, buat yang v sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2, berarti v aksennya 3-nya kedepanin 3 dikali 3x pangkat 3 kurang 1, 2 dikurangi ini konstanta diturunin jadi 0, sama dengan 3 kali 3 9x kuadrat gitu. Nah, kalau udah kayak gini baru kita substitusiin aja, tinggal ke sini. Nanti kita tinggal hitung. Jadi y aksen sama dengan u aksen v ditambah v aksen u kan. Berarti u aksennya kita substitusi yang ini. 4x min 4. V-nya 3x pangkat 3 min 2. Ditambah v aksen. V aksennya 9x kuadrat dikali u-nya 2x kuadrat dikurangi 4x. Sampai sini tinggal kali-kaliin aja. 4x kali 3x pangkat 3, 12x pangkat 4. Ini 4x dikali min 2, min 8x. Ini kali sini min 12x pangkat 3 ditambah ditambah min 4 kali min 2 gitu kan maksudnya, 8 ditambah baru ke sini 9 kali 2 18x pangkat 4, 9 kali min 4 min 36x pangkat 3. Udah ya. Nah, udah kayak gini baru kita satuin semuanya. 12 yang variabelnya sama ya, x pangkat 4 sama x pangkat 4. 12 tambah 18
30. X pangkat 4, ya kan? Terus 12 sama 36. 12 tambah 36 berapa? Min ya. Min 2 tambah 6 8, 1 tambah 3 4. 8x pangkat 3. Terus min 8x, yang ini plus 8. Ini sampai sini aja udah benar. Oke, ini contoh untuk bentuk yang ketiga jika Y sama dengan U per V. Kalau tadi U kali V, yang ini U per V. Rumusnya untuk turunan pertamanya U aksen V dikali V aksen U per V kuadrat. Berarti kita tentuin yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. Ya. U-nya kan berarti 4x min 6. Berarti U aksennya 4x-nya turunannya jadi 1 kali 4, 4, x-nya pangkat 0, jadi 0. Jadi x pangkat 0 maksudnya jadi 1, jadi 4 aja. Terus V-nya 2x plus 3, ini 6-nya jadi 0 ya. V aksennya jadi 2, karena itu ya 2x jadi 2. Oke. Udah gini kita tinggal masukin ke rumusnya. F aksen x sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat, sama dengan U aksennya 4 dikali V, V-nya 2x plus 3 dikurang V aksennya 2, U-nya 4x min 6 per V kuadrat, V kuadratnya 2x plus 3 dikuadratkan berarti ya. Sama dengan, ini kita kaliin 4 kali 2x 8x ditambah 4 kali 3 12, min 2 kali 4 min 8x, min 2 kali min 6 plus 12 per, ini kita kuadratin 2x kuadrat 4x kuadrat, 2 kali 3 kali 2x, 6 kali 2 12, x plus 3 kuadrat 9, sama dengan 8x dikurangi 8x, 12 tambah 12 24 per 4x kuadrat tambah 12x tambah 9. Oke, ini contoh yang terakhir, bentuk yang terakhir ya. Jika Y sama dengan A dikali U kali pangkat N, maka turunannya N dikali A dikali U pangkat N min 1 dikali turunan dari U. Jadi U-nya adalah sebuah fungsi lagi gitu ya, satu kesatuan variabel gitu. Oke, sini tentukan turunan fx sama dengan 8 dikali 2x min 3 dipangkatkan 4. Jadi pangkatnya nggak biasa gitu ya, pangkatnya lebih tinggi dari 2 biasanya gitu. Oke, kita misalkan U dulu. Misal U-nya sama dengan yang ini yang di dalam kurung 2x min 3. Jadi kita turunkan terpisah U-nya. U aksennya berarti berapa? 2x kita turunkan jadi 2. 3-nya turunan 3-nya 0 atau turunan min 3-nya 0. Oke, udah kayak gini, baru kita turunin f aksen x sama dengan dari pangkat dulu ya, n-nya kedepanin, berarti 4-nya kedepanin, jadi 4 dikali a-nya 8 dikali u-nya tetap u dulu 2x min 3, pangkatnya 4 kurang 1, 4 kurang 1 3, baru dikalikan dengan turunan U atau U aksen. U aksennya 2. Habis gini, 4 kali 8 32. 32 kali 2 berapa? 60 kurung 2x min 3 dipangkatkan 3. Udah sampai sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.